Sudah lebih dari setahun kami berpindah-pindah Bogor, Cilegon, Bekasi, dan kami sempat pindah ke Bandung untuk kembali ke Jakarta Barat. Beberapa kawan lain seperti sang penyair, Julius, Narendra, Dana, Kinan, Naratama, dan Gusti hidup jauh dari radar di luar Jakarta. Para seniman Taraka seperti Coki, Abi Hamdan yang menjadi Hamdan yang juga menjadi target lebih banyak melukis dan membuat barang pesanan dengan nama samaran membantu Anjani yang rekam jejaknya lumayan bersih dari politik di hadapan perusahaan iklan. Sementara itu, Bram sudah divonis mendekam di LP Cipanan. Di antara kehidupan merunduk itu, tak berarti kami hanya duduk diam-diam. Memasuki tahun 1998, Kinan, Sunu, dan Narendra diam-diam bekerja sebagai buruh konveksi pakaian. Sedangkan Alex, Daniel, dan aku bekerja di pabrik sepatu. Pada sore hari pukul 5 biasanya kami akan pulang dan sama-sama mencari makanan sebelum akhirnya kami kembali ke tempat kos kami di Jembatan Besi. Sesekali Jembatan Besi. Sesekali kami melakukan gerilya dengan membuat grafiti sebelum matahari muncul. Grafiti yang berbunyi hal-hal yang radikal, semacam gulingkan diktator atau gulingkan orde baru. Biasanya kami menjadi nekat setelah malamnya saling berbagi cerita yang menyedihkan. Misalnya, Daniel yang bercerita bahwa rumahnya digerebek dan Bu Marta pingsan. Atau aku yang mendengar bahwa bapak berkali-kali didatangi Intel atau Pak Di Julius yang cukup vokal di Jakarta tak henti-hentinya mendapat telepon yang berisi ancaman akan dibunuh jika tidak segera menyerahkan Julius kepada yang berwajib. Maka untuk menghilangkan rasa jengkel kami, biasanya kami salurkan dengan menulis grafiti nekat itu. Satu orang menyemprot tembok, dua orang berjaga-jaga, dan begitu terlihat mobil patroli dari kejauhan atau katakanlah orang yang pulang pagi terheran-heran melihat tingkah kami, maka kami akan berlari sekencang-kencangnya untuk kemudian mencari tembok lain lagi. Di luar itu semua, kami masih menerjemahkan novel Mario Vargas Llosa berjudul Dead in Andes dan diam-diam mencoba menulis sebuah cerita pendek dengan nama samaran. Karena hari-hari kami terisi penuh dengan kesibukan bekerja di pabrik dan pontang-panting membuat grafiti, aku lupa bahwa beberapa bulan lalu aku sudah mengirim disket skripsiku kepada Julius untuk diberikan kepada Anjani yang nantinya disampaikan pada Asmara. Sebetulnya aku tak ingin membuat kehidupan keluargaku lebih menderita. Tapi setiap kali aku mendapat pesan yang sama, kirimkan skripsimu pada Asmara. Akhirnya aku mengirimkan disket itu agar Asmara berhenti mengulang-ulang pesan yang sama. Aku sudah hampir melupakan upaya terakhir menggenapkan pendidikan tinggiku karena tak mendapat kabar apa-apa. Sampai suatu hari Julius memberi pesan melalui pagar dengan kode agar aku menemuinya di tempat biasa. Artinya warung Tegal di Grogol yang terletak agak di pelosok jalan kecil. Ini adalah kode bahwa kami harus pindah lagi. Di sana aku melihat Arga dan Julius yang tampaknya sudah menantiku. Aku duduk di antara Julius dan Arga yang sudah siap menghajar nasi remes di hadapan mereka. Karena aku tahu Julius akan jadi cukong hari ini, maka aku memilih lauk yang penuh harkat. Gulai ayam kunting yang panas dan pedas, oseng-oseng buncis, tempe goreng tepung, sambal ocom rawit, dan 2 buah rempeyek kacang hijau. Sebelum dia coba-coba untuk menggelar kemana aku harus pindah karena lalat A dan lalat B sudah menyorot pergerakan kami bertiga, aku menikmati dulu sambal oncom yang dahsyat itu. Laut, kau harus ke Jogja. Hampir aku tersedak, terbatuk-batuk hingga Arga memberikan segelas teh hangat tawar. Jogja kenapa? Suara Julius berubah mengecil. Meski tak ada pengunjung yang mencurigakan, skripsimu dan skripsi Alex sudah dibawa Asmara beberapa bulan lalu, dibaca oleh Pak Gondo. Rupanya beliau menyampaikan kepada Pak Dekan dan meminta dispensasi agar Alex dan kau menjalani ujian tertutup. Dan ini Julius mengeluarkan sebuah tiket dari kantungnya dengan tangan kiri karena tangan kanannya sedang digunakan untuk makan. Kau harus segera berangkat karena lusa adalah hari sidangmu. Aku terpana. Aku lupa ada makanan yang begitu lezat di hadapanku karena ada sesuatu yang menghadang di kerongkonganku. Aku juga tak paham bagaimana tiba-tiba mataku penuh air mata dan untuk pertama kali aku harus mengusap air mata ini sesegera mungkin. Anjing, ini warung.
Tapi Julius dan Arga dengan penuh pengertian pura-pura sibuk dengan makanannya, karena mereka tahu aku benci dianggap cengeng. Akhirnya aku masih belum bisa menikmati nasi remes di hadapanku. Julius menepuk-nepuk bahu kananku dan dengan tangan kirinya, meski matanya tetap terfokus pada kepala ikan bersantan. Mungkin masih ada harapan. Mungkin suatu hari aku akan mengalami Indonesia yang berbeda. Karena ternyata masih ada orang seperti Gondo dan Pak Dekan di UGM yang percaya bahwa Indonesia di bawah Orde Baru harus segera punah. Anjani. Beberapa tahun aku melihat seorang gadis seniman Taraka yang membawa sebuah kuas yang rasanya lebih besar daripada tubuhnya. Seorang gadis dengan luas melukis mural di dinding belakang markas di Sayegan itu. Beberapa tahun yang lalu aku merasa begitu tertentram di bawah naungan pohon beringin itu dan menyaksikan kawan-kawan Winatra dan Mirasena yang masih kompak dan kecuali Bram, Kinan dan Julius belum tersentuh oleh siksaan setrum. Sayegan, Belangguan, Bungurasih, Pacet terasa baru terjadi kemarin. Dan tiba-tiba aku sudah kembali ke kampus Balak Sumur untuk menjalankan sebuah ujian tertutup skripsiku. Aku bahkan merasa aku terlalu mengada-ngada dengan topik para punakawan dalam karya William Shakespeare yang kemudian kubandingkan dengan punakawan dalam dunia perwayangan. Tetapi Pak Gondo toh membacanya dan mengaku menikmatinya serta meluluskan aku dengan memuaskan. Aku rasa para dosen kasihan padaku dan Alex dan diam-diam mendukung gerakan kami secara moral. Itu perasaanku saja, karena mereka tak pernah mengungkapkannya secara verbal. Tapi aku merasa berterima kasih dan lagi-lagi air mataku hampir jatuh ketika Pak Dekan juga ikut menyalami dan menumpuk-numpuk bahuku. Anjani masih ada. Masih ada orang-orang di generasi mereka yang percaya pada perubahan. Orang tuaku, orang tuamu, Pak dosen, dan Pak Dekan yang baik. Penuh rindu, Mirah Mahardika. Kenapa sih namamu menjadi Mirah Mahardika? Daniel membaca halaman sastra harian Demokrasi Minggu sambil melirik. Memangnya kamu anak buah guru? Aku tertawa. Alex membuat koran itu. Ini adalah hari Minggu yang agak santai, karena kami semua bersama-sama tidak ditugaskan melakukan apapun kecuali membaca beberapa dokumen. Sudah 2 bulan terakhir kami pindah ke rumah susun kalender. Cerita pendekku berjudul Rizky Belum Pulang adalah ceritaku yang pertama dimuat di harian nasional dengan nama Mirah Mahardika. Aku masih menanti Alex membacanya. Pendapat dia penting bagiku. Tapi Daniel juga tak bodoh untuk menangkap siapa tokoh Nala di dalam cerita itu. Nala, oh Nala. Daniel menyanyi dengan irama Melayu. Aku rasa Nala mempunyai aliterasi dengan Naratama. Alex membaca dengan tekun dan tak memperdulikan keriuhan Daniel. Alex adalah orang yang peduli pada makna kata, bunyi kata, diksi, dan harmoni kata-kata dalam kalimat. Tetapi lebih dari itu, Alex adalah pembaca yang sangat kuhormati. Koran itu ditutup Alex. Dia berdiri menghampiri lemari es kecil yang sebetulnya tak terlalu dingin. Dia mengambil air dan meminumnya. Aku mengikuti gerakannya dengan cemas. Gimana Alex? Alex mengangkat telunjuknya sambil meneguk air mineral. Haus betul nampaknya dia. Gimana Alex? Air di gelas itu sudah habis dan aku merasa dia menghindar untuk berkomentar karena tak menyukai cerpenku. Oke, kalau terlalu melankolik ya sudahlah. Kita sedang jauh dari semua orang yang kita cintai. Tapi minimal bahasanya gimana Alex? Alex tersenyum. Matanya yang selalu dipuji-puji asmara itu berbinar-binar. Biru laut, kau adalah seorang penulis luar biasa. Dia memelukku erat-erat. Serius Lex? Halah, itu sogokan supaya kau mengizinkan dia mengawini adikmu kelak. Daniel nyeletuk dari kamar depan. Cerita tentang bapak yang selalu meletakkan 4 buah piring setiap sore sembari menunggu Rizky, putra sulungnya. Sang ibu yang selalu memasak gulai kesukaan Rizky. Sementara Ratih, adik Rizky, mencoba membuat orang tuanya berhenti menyangkal karena sudah bertahun-tahun si sulung tidak pulang dan tidak mungkin kembali. Ini gila betul. Belum lagi tokoh Nela, kekasih si Rizky yang juga menyangkal dan tak ingin percaya kekasihnya hilang atau mati. Ini sangat merobek hati. Tapi kau justru mengutamakan rasionalitas tokoh adik perempuan itu. Ini sebuah cerita yang indah tapi sangat pesimistik. Laut. Mengapa? Apakah kau sudah putus asa? Segalanya nihil. Kau tak yakinkah pelarian kita akan berakhir? Aku terdiam.
Hatiku ikut remuk karena Alex justru membaca hal-hal yang tak tertulis yang tak mampu diwujudkan oleh dengan diksi yang paling puitis sekalipun. Alex menangkap ada sebuah suasana sia-sia di antara kepala tangan yang keras. Ada sebuah kekuatan ombak besar yang senantiasa menghapus kata laut. Lalu tak continua yang ditulis di atas pasir. Aku tak pernah menyebutnya dengan verbal sehingga pembaca seperti Daniel akan menangkapnya sebagai cerita pendek rindu untuk Anjani. Sedangkan Alex tahu betul bahwa cerita itu berkisah tentang kekosongan yang tak kupahami sendiri. Alex, aku menjawab dalam hati. Aku menemukan cahaya yang kecil. Sesekali, aku menemukan orang-orang baik. Orang-orang yang ingin negara ini menjadi Indonesia yang bersih dan berubah. Tetapi kita sudah dalam pelarian selama 2 tahun, Alex. Dan perintah tembak di tempat itu belum dicabut. Kita masih buron. Alex masih menanti jawabanku, tapi aku masih tetap diam. Sore itu aku mendapat pesan yang sangat mengejutkan dari pagar. Bapak, mungkin dia membaca cerpenku dan menebak-nebak Mirah adalah aku. Bapak meminta aku menelponnya dan aku memberitahu Alex dan Daniel dan Alex dan mereka menyarankan untuk menelpon dari wartel yang agak jauh dari rusun kalender. Mereka berdua memanggil taksi karena merasa ini sangat urgent dan kami harus segera menelpon Bapak. Daniel yang sudah menandai semua wartel dan telepon umum di area Klender dan sekitarnya yang aman maupun yang kurang aman karena lokasinya dekat dengan kantor polisi. Kami memilih sebuah wartel yang lumayan jauh dari rusun tempat tinggal kami. Alex membayar taksi dan aku menghambur masuk segera memutar nomor telepon rumah. Bapak langsung mengangkat. Perasaanku tak enak. Pas ini bukan persoalan remeh-temeh seperti pemuatan cerita pendek. Nak, ini Bapak. Iya Pak. Kenapa? Ada apa? Piye kabarmu nak? Aku menahan getar di bibirku. Tiba-tiba saja aku sadar bapakku tidak sendirian. Dia tak pernah bertanya seperti itu. Aku kangen bapak, ibu dan marah. Terdengar suara bapak membersihkan kerongkongannya. Aku menahan air mata jatuh dan segera menyapa. Bapak sehat? Ya sehat nak. Suara bapak parau dan mencoba gagah. Terdengar suara lelaki bergumam. Aku semakin yakin bapak sedang dikerubungi intel. Anjing mereka. Kamu di mana nak? Tidak jauh dari bapak dan ibu. Bapak kan tahu. Hati-hati ya nak. Terdengar suara gumam yang agak menekan. Pasti intel itu memaksa sesuatu. Nak, Pak jangan takut. Suatu hari kita akan bertemu lagi. Tapi saya mohon maaf harus pamit dulu. Cium tangan ibu dan bapak. Aku menutup telepon dan keluar dari kontak telepon dengan uraian air mata. Rumah susun kalender 13 Maret 1998. Sedih cuy. Selamat ulang tahun Asmara. Kau bukan hanya orang dokter yang dahsyat di Pamakayu yang berhasil membereskan kelahiran 3 kembar seorang Mama Agatha atau diari si kecil Ignacio, tetapi kau adalah dokter yang berhasil mengobati segala yang tak seimbang di dunia. Jika bukan karena engkau, Kina dan Anjani, mungkin aku tak akan sepenuhnya memahami feminisme. Jika bukan karena kalian bertiga, aku tak akan menyadari betapa perempuan pencipta kehidupan, penggerak matahari dan peniup ruh kegairahan hidup. Maafkan aku di hari ulang tahun ini. Aku belum bisa menghubungi karena keadaan yang masih sangat bahaya. Maka semua kuucapkan dalam hati dan suatu hari aku berharap kau bisa menerimanya. Tanpa perlu kuucapkan, sama seperti Alex, kau akan menjadi ahli memancing atau mengulik kata-kata dari kalimat yang tidak aku tulis. Seharian ini aku baru selesai rapat di Depok bersama kawan-kawan UI tentang rancangan demonstrasi yang akan kami selenggarakan serentak di beberapa kampus. Suaraku habis karena banyak berdebat dan aku harap Daniel segera pulang ke rusun karena aku sudah sangat lapar. Dia berjanji membelikan nasi bungkus. Alex tampaknya baru akan tiba tengah malam karena dia masih bertemu dengan kawan-kawan di jalan Diponegoro. Dalam keadaan buron, asmara, kami selalu saling memberitahu posisi kami sesering mungkin karena Mas Gala dan Mas Sunu. Tentu kau ingat, mereka berdua sangat dekat denganku. Menghilang. Selain itu, Narendra, Dana, dan Julius juga belum berkabar sejak kemarin. Asmara, alangkah gelapnya malam ini. Aku ingat ketika masih kecil betapa kau gentar pada gelap.
Ingatkah ketika kita masih kecil dan sering bermain petak umpet? Dan ingatkah kau ketika kau giliran berjaga, aku bukan bersembunyi tetapi sungguh-sungguh pergi hingga membuatmu menangis menjerit hingga satu kompleks di lawean panik. Jika aku bisa memutar waktu, aku tak akan jahil dan aku akan menemanimu yang takut akan gelap. Kegelapan yang membuat gerah seperti ini, yang membuat seolah waktu berhenti, memberikan rasa sepi dan sedih. Asmara, jangan marah, tetapi apa yang dikatakan Alex benar belaka. Dia menangkap sesuatu yang tak pernah kuutarakan, baik tertulis maupun verbal, bahwa aku tak yakin apakah aku akan mengalami Indonesia yang berubah, Indonesia yang berbeda, Indonesia yang kita inginkan bersama. Asmara, ada bunyi ketukan pada pintu.